yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tengah mengikuti ataupun melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah minggu ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keunggulan daripada manusia dibanding dengan ciptaan lain adalah bahwa manusia itu disebut dengan makhluk religius, makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Karena manusia itu meyakini bahwa dia memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, dan tidak mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Misalnya, manusia tidak dapat mengendalikan bencana alam seperti berita yang kita dengar, bagaimana dasarnya air itu, hujan itu yang bisa meluap dan mengubur kampung-kampung di tengah-tengah bangsa kita. Itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Demikian juga kematian tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dan tidak hanya itu juga, manusia juga kita katakan sulit mengendalikan perasaannya. Makanya kadang orang-orang muda sampai-sampai kalau dia jatuh cinta mengatakan, "Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh Tuhan, ku rindu dia, ku sayang dia," dan seterusnya. Dia mengungkapkan rasa cinta kasihnya kepada Tuhan karena mungkin dia tidak bisa menyampaikannya kepada alamat yang seseorang yang dia sukai. Demikianlah sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk yang mengakui bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalam dunia ini yang tidak bisa dia kendalikan, dan hanya dia bisa berserah kepada kekuatan yang lebih utama lagi, yaitu kepada Tuhan pencipta
alam semesta. Oleh karena itulah selalu diajarkan bahwa manusia itu haruslah beribadah, haruslah menyembah Tuhan, haruslah mengucap syukur kepada pencipta alam semesta, karena Dia yang berkuasa atas segala yang Dia ciptakan. Tuhan bekerja, berkarya dalam setiap yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dan oleh karena itulah manusia itu harus beribadah, dan itu yang terlihat sepanjang zaman sejarah umat manusia. Betapa banyaknya tempat-tempat pemujaan kepada Tuhan dibangun oleh manusia sejak zaman dahulu kala, yang membuktikan bahwa kita adalah makhluk religius yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarpun demikian kita katakan, tetapi tetap saja di dunia ini ada yang ateis, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan pikiran ataupun kemampuan manusia saja, seolah-olah dia bisa menangani segala hal yang terjadi di dunia ini. Jadi ada anekdot cerita tentang seorang ateis. Jadi seorang ateis ini pergi berburu ke hutan. Sudah lama dia di hutan, dia tidak menemukan buruannya seekor pun yang bisa dia tembak. Tetapi tiba-tiba dengan dia tidak duga, rupanya di hadapan dia berdiri 2 ekor beruang yang berhadap-hadapan dengan dia, yang membuat dia terkejut. Lalu ia mempersiapkan senjatanya, mengisi pelurunya, kemudian menembak beruang itu. Ternyata senjatanya itu tidak bisa, pelatutnya itu tidak bisa dia gerakkan, mengalami kerusakan. Lalu dia perbaiki lagi senjatanya itu, dan dia kokang, dia tembak, tetap tidak berfungsi senjatanya. Akhirnya dia merasa terancam, lalu melarikan diri. Ketika ia melihat ke belakang, beruang juga mengejar dia, kedua beruang itu mengejar dia. Sambil terenyah-enyah dia lari. Tiba-tiba dia tidak mempunyai jalan keluar lagi. Karena apa? Karena dia bertemu dengan jurang yang sangat dalam. Kemudian dia terjebak di situ, beruang semakin dekat. Akhirnya dalam keadaan yang terjepit itu, dia ternyata mengingat Tuhan, dan dia berdoa di dalam hatinya, Tuhan, biarpun aku seorang ateis, tapi kali ini aku minta tolong padamu, katanya. Biarlah beruang yang mengejarku ini adalah Kristen, dia bilang begitu. Karena dia pikir jangan membunuh, itu diperintahkan kepada orang Kristen. Dan dia berdoa kepada Tuhan, menunduk kepala. Begitu dia selesai berdoa, dia menghadap ke beruang itu, dan dia juga menjadi heran. Loh, kenapa ini pikirnya? Ternyata beruang itu juga berdoa. Dan doanya adalah dia dengar, pemburu itu mendengar beruang itu sujud dan berdoa, dan doanya adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena dia diberi makanan di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah makanan kami ini menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, si ateis juga ternyata dulu, dan dia pada saat titik terjepit tetap berdoa walaupun dia tidak meyakini bagaimana cara beribadah yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita dengarkan tadi membuktikan bahwa orang Israel sejak zaman dahulu kala sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya itu ada yang kita katakan dilakukan setiap hari, tetapi ada juga yang dilakukan dalam bentuk perayaan-perayaan. Di dalam firman yang kita baca tadi, ada 3 hari raya besar yang mereka rayakan, yang dirayakan dalam setiap tahun. Pertama, hari raya roti tak beragi, yaitu untuk mengenang bagaimana mereka mengalami banyak penindasan ketika mereka tinggal sebagai budak di Mesir.
mereka mengingatnya dengan hari raya roti tak beragi. Kedua, mereka juga merayakan hari raya Pondok Daun, sering disebut dengan hari raya Tabernakel, untuk mengenang, mengingat bagaimana mereka di dalam perjalanan itu di padang gurun berpindah-pindah tinggal di dalam pondok-pondok yang sangat rapuh. Tetapi mereka Tuhan pelihara dalam keadaan seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka juga diperintahkan Tuhan untuk merayakan hari raya 7 minggu ataupun hari raya ke-50 katanya, hari ke-50, untuk mengenang bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai setelah mereka melalui perjalanan 49 hari. Artinya relasi hubungan antara manusia dengan Tuhan haruslah selalu dilakukan dengan ibadah. Sehingga sering kita katakan bersekutu beribadah dengan Tuhan itu adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti kita makan sehari-hari, harus 3 kali sehari paling sedikit untuk makan supaya kita hidup. Demikian juga orang-orang percaya haruslah beribadah kepada Tuhan secara rutin di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah beribadah itu dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam iman Kristen kita, perintah beribadah itu sudah kita rayakan dalam hubungan kita dengan perbuatan-perbuatan Yesus kepada kehidupan kita. Ada kita rayakan hari raya Jumat Agung, hari raya kematian Yesus, mengenang penderitaan Yesus di kayu salib. Ada hari raya Paskah, mengenang kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu sehingga kita menjadi terbebas daripada hukuman atas dosa kita. Dan kita juga percaya tentang hari raya Pentakosta, di mana gereja menabur dan menuai, yaitu bertambahnya orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah kita harus beribadah. Apapun keadaannya, itu adalah panggilan bagi umat manusia. Kita beribadah pada masa pandemi Corona di rumah kita, dan kita tetap beribadah walaupun dalam keadaan aman, walaupun dalam keadaan damai sejahtera, karena itu merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang bisa kita pelajari, ibadah itu didasarkan pada pengalaman rohani, yaitu campur tangan Tuhan kepada kehidupan kita masing-masing. Artinya orang yang beribadah adalah orang yang mengalami Tuhan ketika dia bekerja, ketika dia bergumul dalam hidupnya, ketika dia menerima rezeki, dia tahu bahwa Tuhan ada di sana. Ketika dia bekerja, Tuhan ada di sana, menolong dia dalam pekerjaan. Ketika dia dalam perjalanan, dalam traveling, berjalan-jalan santai, dia percaya Tuhan ada di sana, menolong dia dalam setiap langkah daerah yang mereka tempuh. Dan ketika dia bergumul menghadapi banyak cobaan, dia juga percaya bahwa Tuhan ada di sana, menolong dia dalam pergumulannya. Sehingga ibadah itu selalu dihubungkan dengan pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah ibadah selalu disertai dengan persembahan. Karena apa? Umumnya manusia itu bekerja, dan ketika dia tahu bahwa dalam pekerjaannya itu Tuhan bekerja, Tuhan memberikan dia berkat yang melimpah ataupun yang sederhana, sehingga dia harus meresponnya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita mengatakan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah karena kita sudah menerima berkatnya. Bukan kita berikan persembahan supaya kita menerima berkat, tetapi persembahan itu menjadi respon, jawaban atas berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita masing-masing.
Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita harus melakukan pesta gotilon di tengah kehidupan pandemi corona yang melanda dunia ini, di mana satu yang paling terpapar adalah ekonomi? Singapura itu mengalami kemunduran ekonomi hingga pertumbuhannya -3 yang tidak pernah terjadi, karena negara itu adalah negara jasa. Orang jarang ke sana berpergian sekarang. Indonesia juga begitu, terpapar ekonominya, susah kita bergerak, pertumbuhan ekonomi melambat. Dan kita setiap keluarga juga begitu, banyak keluarga yang tidak mendapatkan rezeki pada masa pandemi ini. Semuanya kehidupan kita terpapar. Kalau kita katakan masih adakah berkat Tuhan yang kita terima pada saat ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau masih ada, maka kita harus memberi persembahan. Sehingga kita tadi dalam pembacaan epistel itu diingatkan oleh Yesus bahwa ketika ada seorang perempuan yang janda memberikan persembahannya hanya beberapa sen, nilai yang terendah, itu menjadi sebuah bentuk daripada pengakuan. Dalam kemiskinan pun, dalam kemeralatan pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Karena apa? Nilai tertinggi yang diberikan Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Itulah selalu diingatkan bahwa kita harus beribadah dan memberi persembahan. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari firman ini adalah bahwa kita dituntut di dalam ibadat itu, yaitu selalu melakukannya dengan bersama-sama ataupun melakukannya dengan kepedulian. Kalau kita baca tadi dalam Ulangan 16 ayat 14, di situ dikatakan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki yang mempunyai hak untuk mewarisi harta kita. Jangan karena harta kita mereka menjadi jauh dari kita dalam ibadah. Harus bersama-sama dengan mereka dalam ibadah. Serta anakmu perempuan yang mungkin cantik wajahnya dan mempunyai kegiatan selebriti yang banyak, pesta-pesta perayaan begitu maksud saya. Mereka juga harus beribadah bersama-sama dengan kita. Dan tidak hanya itu, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita melakukan ibadah dengan kebersamaan. Karena apa? Di dalam ibadah itu kita harus merayakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkatnya yang kita terima. Tetapi tidak hanya kita sendiri yang menikmatinya, juga harus dinikmati orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, para janda, anak yatim. Mereka juga harus merasakan ketika kita bersyukur atas berkat Tuhan, syukur yang kita sampaikan itu harus tersalur bagi orang-orang miskin yang diberitahukan. Ibadah itu sangat butuh kebersamaan. Jadi kalau kita beribadah, mari kita melihat sekitar kita. Tidak asik sendiri. Misalnya banyak orang yang beribadah asik sendiri, tetap main game ataupun main WA-WA-an sambil beribadah. Dia tidak peduli lagi khotbah, tidak peduli lagi orang di sekitarnya. Dan itu tidak diinginkan dalam ibadah. Karena itulah ibadah itu harus fokus kepada Tuhan. Sehingga di gereja kita ini selalu ada salib, menjadi fokus daripada ibadah kita. Yesus yang tersalib di sana menjadi pusat perhatian kita. Kita beribadah haruslah dengan bersama-sama, sehingga selalu ditampilkan kor di dalam ibadah. Kor itu harus bersama-sama, bukan nyanyi sendiri-sendiri dengan nada dasar yang berbeda. Itu akan jelek. Tapi kebersamaan ada harmonis. Demikian juga musik di gereja. Dan seluruh itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Ibadah di gereja harus mendorong suami istri menjadi kompak, akur. Orang tua dengan anak harus menjadi kompak dan bahagia. Jadi ketika mereka datang beribadah,
itu harus tumbuh di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pulang dengan bersama dalam kebahagiaan, di rumah juga dalam kebahagiaan. Bila keluarga Anda, keluarga kita sering mengalami konflik, sering mengalami pergeseran ataupun gesekan, perbedaan pendapat, atasilah dengan ibadah. Beribadahlah di rumahmu masing-masing. Tak perlu kau nasihati orang, tetapi bernyanyi bersama, membaca firman Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama dari melalui buku-buku renungan yang diterbitkan oleh gereja kita. Secara tidak langsung itu akan membentuk kebersamaan, dan itu akan mendamaikan kita bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kiranya ibadah kita itu membangun kebersamaan, tidak hanya internal, tetapi juga ke luar gereja kita. Kita tetap bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan hidup, karena kita tahu ibadah itu adalah bentuk daripada rasa hormat kepada Tuhan. Persembahan itu adalah karena kasih karunia yang sudah kita terima dan harus kita sampaikan kepada Tuhan dan kita bagi kepada sesama. Dan itulah bukti bahwa Tuhan berkenan kepada kita, kepada ibadah kita di dalam kehidupan kita sehat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan pada masa pandemi corona ini tetap beribadah dan memberikan persembahan. Biarpun kami dalam keadaan ekonomi yang terpuruk hari ini, tapi kami tetap mau hormat kepada-Mu saja dalam keadaan apapun, sehingga kami tetap beribadah dalam keadaan tegang, dalam keadaan terancam, memberikan persembahan tetap dalam keadaan ekonomi yang sangat susah kami hadapi. Biarlah kami memberi berdasarkan apa yang kami terima daripada Engkau. Dan kiranya Tuhan, hidup kamilah persembahan kami. Dimanapun kami berada, Tuhanlah yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka Tuhan berada, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Tolonglah Tuhan, berilah kesembuhan. Berkatilah keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang tercinta mereka. Biarlah penghiburan daripada-Mu saja yang menolong kami. Kepada-Mu lah kami serahkan perjalanan hidup kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus corona. Kiranya kami Tuhan bisa juga menjaga diri di dalam perjalanan hidup hari ini di dunia ini, dengan tetap kami Tuhan memakai masker, mencuci tangan dengan bersih ketika kami mau beraktivitas ataupun mau melakukan banyak pekerjaan, serta menjaga diri dengan baik supaya tidak tertular. Inilah Tuhan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang mengerti kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.